Nama saya Fariski Ramadan, NIM saya 431. Saya anggota dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan ada slide pada PPT kelompok 5, yaitu berjudul implementasi total quality management. Saya akan presentasikan slide kedua, ketiga, dan 4. Oke. Yang pertama ialah latar belakang perlunya perubahan. Dalam era globalisasi dan liberalisasi, perdagangan ini terjadi berbagai perubahan dalam hampir semua aspek. Misalnya dalam aspek politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan hankam, dan juga hukum. Dalam aspek ekonomi, yaitu dilihat dari sisi pemanufakturannya, bahwa telah banyak terjadi perubahan dalam lingkungan pemanufakturan. Kekuatan eksternal yang mendorong diperlukannya perubahan-perubahan berasal dari luar organisasi. Selain didorong oleh kekuatan eksternal kebutuhan, akan perubahan juga dapat didorong oleh kekuatan internal yang berasal dari dalam organisasi sendiri. Total Quality Management atau biasa disingkat yaitu TQM merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. Kehadiran TQM sebagai paradigma baru menuntut komitmen jangka panjang dan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ini yaitu lingkungan pemanufakturan baru. Di sini ada dua penjelasan, yaitu pertama tren dan penjelasannya itu yaitu implikasi terhadap kualitas. Jadi tren ini akan dijelaskan dijabarkan menjadi implikasi terhadap kualitas seperti itu. Baiklah, yang poin pertama yaitu fokus pada strategi pemanufakturan. Kualitas menjadi dasar strategi kekuatan bersaing. Yang kedua yaitu produksi barang berkualitas tinggi. Kualitas secara langsung berhubungan dengan pangsa pasar, pertumbuhan, dan laba. Yang ketiga itu pengurangan tingkat kesediaan dengan konsep just in time. Pengurangan biaya-biaya yang berhubungan dengan kelebihan kesediaan. Oke, nomor 3 cuma segitu. Poin yang keempat yaitu schedule yang ketat, peningkatan ketersediaan atau availability yang oleh pelanggan dipersepsikan sebagai aspek kualitas. Nomor 5, bauran dan variasi produk memungkinkan fokus pada strategi dan segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu yang keenam, otomatisasi peralatan, memberikan justifikasi bagi peningkatan. Yang ketujuh yaitu daur hidup yang lebih singkat, memberikan peluang bagi usaha mempercepat perubahan pasar, pemasukan teknologi baru ke dalam produk melalui program manajemen kualitas. Yang ke-8 adalah perubahan organisasi, tanggung jawab kualitas dilegasikan kepada unit bisnis, strategi, dan manajer produk. Yang terakhir yaitu teknologi informasi, memungkinkan pengendalian yang lebih besar terhadap biaya kualitas, manajemen kualitas, dan integrasi fungsi silang. Baiklah, yang selanjutnya kekuatan internal dan eksternal yang mendorong perubahan. Jadi kekuatan internalnya yaitu permasalahan atau prospek SDM. Yang pertama itu kebutuhan yang tidak terpenuhi, ketidakpuasan kerja, absensi turnover, produktivitas, partisipasi atau saran, perilaku atau keputusan manajerial, yaitu berupa konflik, pemimpinan, sistem penghargaan atau reward, reorganisasi, struktural, dan kepemimpinan. Yang tidak lupa akan kebutuhannya terhadap kekuatan eksternalnya, yaitu karakteristik demografinya, yaitu yang pertama usia, pendidikan, tingkat terampil, jenis kelamin, dan imigrasi. Terus selanjutnya kemajuan teknologi, yaitu otomatisasi pemanufakturan, otomatisasi kantor, dan sebagainya. Dan perubahan pasar, merger dan akuisisi, persaingan domestik dan internasional, resesi. Dan yang berikutnya tekanan sosial politik dan politik, yaitu perang, nilai-nilai, dan kepemimpinan. Baik, sekian dari saya. Hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani, NIM 403. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Yang pertama yaitu kekurangan pendekatan tradisional, di mana TQM ini muncul karena adanya kekurangan ataupun kesalahan pada saat menjalankan bisnis. Yang pertama yaitu berfokus pada jangka pendek. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara tradisional mereka selalu berorientasi pada jangka pendek. Lalu yang kedua yaitu cenderung bersifat egois. Mereka hanya mementingkan keinginan sendiri dan tidak berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu memandang rendah karyawan. Di sini biasanya yang dipandang rendah adalah karyawan yang berasal di bidang operasional, di mana setiap orang pasti ingin melakukan pekerjaan yang lebih baik, tetapi mereka tidak dihargai oleh atasannya. Lalu yang keempat yaitu menganggap kualitas yang baik dicapai dengan harga yang tinggi. Jadi para manajer ini beranggapan bahwa barang yang baik itu didapat dengan biaya operasional atau produksi yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu persyaratan dari implementasi TQM. Jadi yang pertama adalah komitmen dari manajemen puncak, di mana TQM ini dapat dijalankan harus adanya komitmen itu dari manajemen puncak. Lalu yang kedua yaitu implementasi TQM tidak harus mahal. Komitmen dari sumber daya inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga yaitu adanya steering committee, di mana kelompok ini digunakan untuk memantau pelaksanaan TQM dan juga untuk mengimplementasikan bagaimana TQM dilakukan. Lalu yang keempat yaitu setelah adanya komitmen dari manajemen puncak dan juga adanya steering committee tadi, selanjutnya mereka harus melakukan perencanaan dan juga publikasi. Lalu yang terakhir adanya infrastruktur yang memadai untuk mendukung dan menyebarluaskan dari TQM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang strategi, situasi, dan jenis penolakan. Di sini ada 5 fase atau 5 faktor di mana situasi dan jenis penolakannya itu dilakukan. Yang pertama tentang pendidikan dan komunikasi, yang mana pendidikan dan komunikasi ini adalah strategi ini digunakan bila informasi yang terjadi sangat kurang atau tidak akurat. Jadi apabila informasi tadi tidak akurat ataupun informasi tadi tidak lengkap, maka pendidikan dan komunikasi ini digunakan sebagai sarana membentuk situasi dan penolakannya. Terus ada yang namanya fasilitas plus dukungan, yang mana ini adalah strategi ini diterapkan bila orang menolak perusahaan dikarenakan masalah-masalah penyesuaiannya. Jadi fasilitas ini dilakukan bahwasanya dia adanya yang namanya penolakan ataupun perubahan dikarenakan masalah-masalah tertentu. Terus ada yang namanya negosiasi dan kesepakatan, yang mana strategi ini cocok digunakan bila ada kemungkinan posisi atau kedudukan seorang atau suatu kelompok terancam dengan adanya perubahan yang direncanakan. Jadi istilahnya negosiasi dan sepakat ini digunakan apabila ada yang namanya kedudukan seorang ataupun suatu kelompok terancam pada adanya perubahan yang direncanakan. Terus ada juga yang namanya manipulasi, yang mana strategi ini digunakan bila informasi yang tersedia sangat kurang atau tidak akurat. Jadi sistem situasi ini digunakan apabila ada yang namanya situasi yang tidak akurat ataupun informasi yang tidak tepat dan akurat, maka situasi ini digunakan. Oke, selanjutnya tentang partisipasi dan keterlibatan, yang mana partisipasi dan keterlibatan yaitu adalah kondisi yang sesuai untuk strategi ini adalah bila manajemen puncak sebagai inisiator perubahan tidak memiliki semua informasi. Jadi apabila semua faktor tadi tidak memiliki informasi dengan lengkap, maka digunakanlah yang namanya situasi partisipasi dan keterlibatan. Oke, selanjutnya ada yang namanya pendekatan implementasi yang harus dihindari. Di sini juga ada 4 macam. Yang pertama tentang jangan melatih semua karyawan sekaligus. Jadi istilahnya kita tidak boleh melatih semua atau totalitas semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut ataupun ada di organisasi. Pelatihan yang diberikan kepada sebagian besar karyawan dapat pada tahap awal implementasi TQM bukanlah pendekatan yang benar. Jadi istilahnya kita mengajarkan atau melatih semua karyawan sekaligus itu adalah tidak efektif ataupun bukanlah pendekatan yang benar. Oke, yang kedua dalam tim.
yaitu apabila kita menerapkan atau melibatkan semua orang dalam tim, maka di situ akan muncul yang namanya argumen-argumen, muncul yang namanya ide-ide yang baru, sehingga para pengurus ataupun para pengendali maka dia akan kesulitan dalam menentukan suatu ide ataupun argumen yang cocok yang diterapkan. Jadi istilahnya kalau misalnya kita memberikan melibat banyak orang dalam tim, maka itu adalah suatu tindakan yang tidak efektif juga. Kalau bisa ya beberapa orang yang terlibat dalam suatu implementasi. Terus yang ketiga, implementasi TKM tidak boleh didelegasikan. Selain harus memiliki komitmen untuk terhadap TKM, manajemen juga harus terlibat langsung secara personal dan aktif dalam implementasi TKM sehari-hari. Jadi istilahnya implementasi TKM ini tidak boleh didelegasikan. Jadi istilahnya harus berkecimpung aktif di dalam yang namanya dalam implementasi TKM dalam sehari-hari tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu jangan memulai implementasi bila manajemen belum benar-benar siap. Jadi jangan memulai yang namanya suatu implementasi apabila semua kondisi itu belum siap secara utuh. Jadi ketika kita sudah siap secara utuh, maka boleh dimulai suatu implementasi TKM tersebut. Oke, selanjutnya fase-fase implementasi TKM. Adapun fase-fase implementasi TKM ini juga sangat penting dalam suatu perusahaan. Yang pertama, fase ini terdiri atas 10 langkah. Jadi fase-fase implementasi TKM itu ada 10 langkah. Yang pertama, membentuk total quality strategi komite. Jadi istilahnya kita membentuk suatu komite ataupun suatu strategi yang sangat akurat sehingga tujuan-tujuan ataupun visi misi kita tuh terlaksana dengan sesuai apa yang kita harapkan. Terus membentuk tim. Nah, dengan adanya tim ini kita akan memudah jalannya suatu tujuan kita dan jalannya suatu harapan kita. Terus pelatihan TKM, yang mana ini harus dilatih dengan orang-orang yang sudah senior dan harus dilatih kepada orang-orang yang benar-benar sudah berpengalaman dalam bidangnya. Terus menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman. Nah, itu tadi sudah yang saya jelaskan, kita menyusun visi dan misi, dan ada selanjutnya menyusun tujuan. Jadi visi dan misi ini kita tentukan dari awal sehingga kita dapat berjalan dengan arahan ataupun aturan yang sudah kita sepakati ataupun kita bikin atau kita rencanakan. Terus komunikasi dan publikasi. Nah, ini sangat penting. Apabila kita tidak ada yang namanya komunikasi dan kita tidak ada yang namanya publikasi, maka orang-orang di sekitar kita tidak akan tahu tentang yang namanya fase-fase implementasi TKM tersebut. Makanya komunikasi dan publikasi ini sangat berpengaruh di dalam fase-fase implementasi TKM. Terus selanjutnya identifikasi pendukung dan penolakan. Jadi ada yang namanya identifikasi pendukung dan penolak. Jadi gunanya tersebut kita mencari persentase. Apabila pendukung dan penolak kita ini lebih banyak daripada penolakan, berarti istilahnya fase-fase implementasi TKM tersebut belum berjalan dengan baik. Tapi apabila banyak pendukungnya, maka hal tersebut dapat kita artikan bahwasanya fase-fase implementasi TKM tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi dan tujuan yang kita harapkan. Terus ada terakhir yang selanjutnya, memperkirakan sikap karyawan. Jadi istilahnya kita harus memperkirakan sikap karyawan, yang mana sikap karyawan tersebut kan memiliki sikap atau sifat-sifat yang berbeda. Maka kita harus menyesuaikan sikap-sikap terhadap setiap individu karyawan tersebut. Dan terakhir adalah mengukur kepuasan pelanggan. Nah, jadi istilahnya yang terakhirnya adalah mengukur kepuasan pelanggan, yang mana apabila kita sudah yang namanya melihat pelanggan tersebut puas akan hasil yang namanya dari implementasi TKM tersebut, maka hal tersebut dapat kita pertimbangkan bahwasanya apabila kita melakukan hal tersebut, maka pelanggan tersebut akan puas dengan hasil yang kita berikan kepada tersebut, sehingga dampaknya akan baik pada implementasi TKM tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul. Di sini saya akan melanjutkan tentang fase-fase. Yang akan saya jelaskan yaitu pada fase perencanaan. Fase ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus plan, or do, or check, or adjust. Pada langkah ini bisa dimulai dengan bebarengan pada langkah
kekuatan dan kelemahan perusahaan yang telah dijelaskan pada fase persiapan atau sudahnya. Selanjutnya yaitu langkah identifikasi proyek. Steering Committee di sini bertugas untuk mengidentifikasi proyek atau memilih proyek pada awal TQM yang didasarkan pada visi misi tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah komposisi tim. Steering Committee selanjutnya yaitu membentuk komposisi tim-tim untuk melaksanakan tugasnya. Langkah berikutnya yaitu pelatihan tim. Pada langkah ini, sebelum tim-tim melaksanakan tugasnya, maka harus terlebih dahulu dilatih. Yaitu fase pelaksanaan. Fase ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu langkah penggiatan tim. Steering Committee di sini bertanggung jawab untuk menggiatkan tim atau mengaktifkan tim. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu umpan balik kepada Steering Committee. Pada langkah ini, tim proyek memberikan umpan atau informasi kepada Steering Committee atas pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu umpan balik dari pelanggan. Tim proyek yang dikhususkan disebar untuk mencari atau mengumpulkan informasi dari pelanggan. Yang keempat yaitu umpan balik dari karyawan. Pada langkah ini, tim proyek yang lainnya yang dikhususkan disebar juga untuk mendapatkan informasi umpan balik dari karyawan atau kepuasan dari karyawan tersebut. Yang kelima yaitu memodifikasi infrastruktur. Pada langkah ini, Steering Committee mengevaluasi atas umpan balik yang diperoleh dari pelanggan, tim, dan karyawan untuk memodifikasi infrastruktur yaitu seperti struktur organisasi dan lain-lain.